kitab Tawarikh pasal 13 dapat dibandingkan dengan kitab 2 Samuel. Di sini tentang tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim pada 1 Tawarikh pasal 13 ayat 1 sampai 14. Perbandingannya di kitab 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 11. Di sini dinyatakan bahwa pada saat itu Daud berunding dengan pemimpin pasukan 1000. Banyak orang, banyak pemimpinnya. Dari pasukan 1000 dan pasukan 100. Jadi saat itu manajemen kepemimpinan sudah mengenal pasukan 100, pasukan 1000, dan dengan semua pemuka. Daud berkata, jika kau anggap baik dan diperkenankan Tuhan, yaitu disebut oleh Daud, Allah kita, baik kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di Israel, yaitu di daerah-daerah orang Israel, dan pada para imam dan Lewi. Jadi imam-imam itu dari suku Lewi, di kota-kota yang dikelilingi tanpa penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul. Lalu kita pindahkan tabut Allah ke tempat kita. Ya, jadi ini rencana memindahkan tabut Allah dimulai oleh Daud. Dengan alasan, tentu kita sudah tahu bagaimana pentingnya tabut perjanjian Allah dengan bahasa Israel itu. Dan ini ada alasan yang melatar belakangi pemindahan tempat ini. Itu dikatakan, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Jadi pada zaman Raja Saul, tempat tabut itu tidak diindahkan. Lalu seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat seperti perkataan Daud itu. Dan usulan itu dianggap baik oleh segenap bangsa Israel. Nah, semua orang Israel dikumpulkan dari Sungai Sikor di Mesir. Jadi wilayahnya ini di Mesir. Sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Nah, setelah itu Daud dan orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, wilayah Israel Selatan. Kemudian ya dikenal sebagai Israel Selatan. Tapi pada masa Daud masih bersatu, Israel Utara dan Selatan. Nah, orang-orang Israel yang dikirim ke situ mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim, malaikat-malaikat. Saat itu, saudara-saudara, mereka menaikkan tabut itu dalam kereta yang baru dari rumah Abi Nadab. Sedang Usa dan Ahyu mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Makanya kita tahu banyak kekristenan sekarang mengikuti ini, menyanyi dengan seperti Daud menari dan menyanyi. Jadi tidak lagi seperti Kristen yang tradisional pada masa-masa ini mengikuti liturgi ala Eropa zaman reformasi. Tetapi jauh sebelumnya, pada zaman Daud itu dengan menari-nari sekuat tenaga dan diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Nah, saudara-saudara, untuk mengantarkan tabut itu, mereka menyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan menari. Nah, kita belajar apa tentang hal ini? Bahwa memuji Allah dapat dengan segenap karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Setiap orang berbeda caranya. Kita mempunyai apa? Di situ kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saat mereka sampai ke tempat pengirian Kidon, Usa mengulurkan tangannya, memegang tabut itu. Karena lembu-lembu yang mengangkutnya di kereta itu tergelincir. Maksudnya baik, mengulurkan tangan, memegang tabut. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan murka dan membunuh Usa karena telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Dan ia mati di hadapan Allah. Betapa kudusnya Allah itu. Apa yang dapat kita pelajari di sini? Jangan main-main dengan kekudusan Allah. Itu salah satu being Allah, natural Allah, eksistensi, keberadaan Allah. Banyak eksistensi Allah. Relasi, kudus, kasih, sayang, adil, mulia, benar, setia, dan sebagainya. Semua sifat baik itu adalah milik Allah. Di sini kekudusan betul-betul jaga. Usa yang maksudnya baik ternyata tidak berkenan di depan Tuhan. Karena dia menyentuh tabut perjanjian yang suci atau kudus. Ini masih dalam perjanjian lama tentang kekudusan, dan Taurat betul-betul menjadi cermin bagaimana kekudusan Tuhan itu. Dia yang adalah kudus.
meski banyak being atau eksistensi, hakikat Allah. Salah satunya di sini ditekankan itu. Dan apa yang dilakukan Daud melihat hal itu? Ternyata dia marah karena Tuhan menyambar Uza begitu hebat. Dan tempat itu disebut sebagai Peres Uza sampai saat ini. Tapi Daud kemudian takut. Dan dia berkata, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Lalu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya di kota Daud, tetapi menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad. Nah, selama 3 bulan, tabut Allah itu tinggal di keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan tahu apa yang terjadi, saudara? Tabut itu telah membawa berkat. Di mana Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Jadi apa, saudara? Kita sebagai orang awam belajar Alkitab semacam ini boleh nggak? Kita memaknai sesuai dengan hikmat kebijaksanaan yang dituntunkan oleh Roh Kudus kepada kita. Bahwa orang yang ditempati tabut Allah itu ternyata diberkati. Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Jadi kalau kita bersama Allah, ditinggali Allah, dekat dengan Allah, ada relasi atau hubungan dengan Allah, akrab dengan Tuhan, namun tetap menjaga kekudusannya, tidak main-main dengan semuanya itu. Dan kita memuji dengan segenap hati, seperti Daud menari dan menyanyi itu. Dan akhirnya ada hubungan dengan Allah, meskipun tempat yang dituju sebetulnya adalah kota Daud. Oleh karena Daud takut kasus Uza dapat menimpanya, maka yang ditempati adalah keluarga Edom. Itu mencerminkan apa? Siapapun yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, ditinggali oleh Tuhan, dan Tuhan bertata atas dirinya. Di situ berkat nyata, penyertaan Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita, dengan segala berkat kelimpahan darinya. Ini nyata dikatakan oleh Alkitab, dan pada saat ini kita belajar tentang 3 hal. Memuji Tuhan dengan segenap hati, menjaga kekudusan Tuhan, dan tidak main-main dalam hubungan dengan Tuhan. Karena kita bagaimanapun juga adalah manusia, dan Tuhan adalah Allah pencipta kita yang Maha Kudus. Dan tentu ketika kita membiarkan Tuhan, mempersilahkan Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, memerintah, bertata atas kita, berkat itu nyata. Di sini tidak ceritakan bagaimana keluarga Obed Edom dan sebagainya. Tetapi kalau dari kasus Uza saja Tuhan menghukum oleh karena kecerobohannya, tentu tidak ada kecerobohan, tidak ada hal yang mengecewakan Tuhan. Dan penghormatan kepada Tuhan tetap dilakukan oleh keluarga Obed Edom. Dan tentu kita juga mau demikian, bukan?